Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gerakan Sampolawa Official. Yo, selamat siang teman-teman. Berjumpa lagi dengan kami di Gerakan Sampolawa Official. Pada siang hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang pasti sudah membuat teman-teman penasaran. Ya, hari ini kita perkenalkan dengan tamu kita yang sudah kita tunggu-tunggu untuk berbincang dengan kita pada siang hari ini. Ya, seperti teman-teman lihat bahwa di depan kita sudah hadir narasumber yang akan berbincang-bincang dengan kita pada siang hari ini. Selamat siang, Bapak Kadel. Selamat siang. Ya, maksud dari Gerakan Sampulawa Official mengundang Bapak Kadel pada siang hari ini sesungguhnya ingin bertanya, dalam beberapa kegiatan teman-teman di generasi muda Mambulu terutama mengusung nama Maola dalam beberapa kegiatan itu. Nah, saya kira kami mengundang Bapak Adel ini adalah pihak yang tepat untuk menerangkan jejak sejarah Mayola ya, jejak sejarah Mayola dalam beberapa kesempatan yang saya kira sudah dipertanyakan banyak oleh generasi muda. Saya persilakan. Jadi Mayola itu sebenarnya berawal dari klub Metropal. Pada awalnya kami dirikan klub Metropal itu karena ketidakpuasan teman-teman di Metropal. Nah, dalam kegiatan Siapa penggagasnya? penggagasnya antara lain saya sendiri dan teman Taslim. Nah, jadi pada saat itu kita berunding, kita kumpulkan teman-teman dengan ketidakpuasan itu tadi. Mumpung pada saat itu eh, permainan sepak bola di kelurahan bisa main dengan klub, makanya kita dirikan klub. Nah, jadi dengan berdirinya itu Metropal, pada saat itu teman-teman eh, yang beranggotakan sekitar kurang lebih 11 atau 1/11 itu kita sering kerjasama untuk mengumpulkan dana demi untuk mendapatkan suatu perlengkapan bola, baju, sepatu sekalian dengan bola. Nah, ya alhamdulillah dengan kerja keras kami kita semua bisa capai. Bahkan dalam turnamen di tingkat kecamatan atau kelurahan kami dianggap mampu untuk menyaingi klub-klub yang ada di Jawa Bakti. Oh, jadi ini awal Mayola ini memang atas dasar ketidakpuasan dari beberapa kelompok pemuda kemudian mendirikan Mayola atas event-event olahraga ya. Ya betul sekali. Nah, jadi kita lanjut sehingga pada saat itu karena kami juga anggap mampu, anggap bisa, sehingga kita menawarkan kepada klub-klub yang sejajar bakti, siapa-siapa yang bisa, yang menangkan dalam pertandingan ini antara sejajar bakti, maka itulah yang mewakili Jawa Bakti. Nah, itu permintaan kita pada saat itu. Tetapi ya, yang klub-klub lain juga tidak mau. Gitu. Oh, jadi memang orang-orang ini kemudian dihimpun dan berlatih sepak bola ya. Oke, betul sekali. Nah, jadi seiring waktu berjalan, nah, karena pada saat itu uh, bola yang gawang besar ini agak kurang diminati, pada saat itu sudah mulai yang populer gawang mini dan futsal, sehingga Metropal itu pecah. Nah, artinya bukan pecah tapi kita bentuk grup Mayola. Nah, ya begitu. Mayola jadi sudah orang-orang yang betul-betul pada saat itu memang dari anak-anak Metropal semua. Nah, Oh, gitu. jadi para pemain-pemain dari Metropal ini kemudian ditarik untuk masuk ke Mayola. Mayola. Nah, karena gawang besar sudah tidak terlalu diminati pada saat itu tuh. Siapa-siapa pemainnya itu, Pak Kadek?
Mayola itu, eee, salah satunya, pemainnya itu Merekalah Usman atau Puma dan Lapadi. Nah, sekali-sekali saya sendiri juga turun lapangan, Jadi pada saat itu tempat-tempat berlatihnya di mana itu? Karena, kalau kita lihat sekarang lapangan-lapangan bola untuk terutama untuk di generasi di Mambulu ini sangat sedikit. Kalau Mayola kemarin, kita masih tetap, utamanya di lapangan besar latihannya, dan kadang teman-teman di, Boneka Bente atau pasir yang muncul di lautan itu, Oh itu kayak begitu. biasanya mereka main kalau surut air laut ya? Iya, betul sekali. Bisa terlatih fisik itu. Oh, lebih bagus. Terus berjalan seiring waktu, pada waktu itu tidak tahu kenapa entah Mayola juga, eee, lenyap atau bagaimana modelnya, saya sendiri, berdirikan lagi klub baru namanya Klub Puma. Artinya orang-orang dari Mayola juga, sudah yang dari Pumanya saya ambil, Oh agak berarti begitu. memang, dari Metropal sampai kemudian di Mayola baru kemudian apa yang akan diceritakan Puma itu, berarti Bapak Adelin terlibat terus dalam, eee, pergantian nama ini kemudian pemain-pemain yang terlibat aktif di situ ya? Iya, betul sekali. Bahkan dalam di Puma itu, ya kita dapat meraih beberapa, juara, ah, dan medalinya masih ada di rumah itu, ya begitu. Oh berarti istilahnya bisa dibilang bahwa pada saat itu memang sepak bola itu jadi satu event kegiatan yang, banyak diminati ya atau memang sangat menarik untuk dilihat pada saat itu? Eee, Kebetulan saya sendiri juga berminat, makanya saya mendirikan yang untuk merampung anak-anak yang, tidak dimanfaatkan. Sebenarnya banyak sih, apa namanya, bakat-bakat yang tersembunyi tapi tidak pernah dilirik gitu. Ya jadi sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kadel ini, bisa kita sebut sebagai pelaku sejarah yang berdirinya Mayola dari Metropal. Eee, Bapak Kadel pada saat itu selain bertindak sebagai penggagas, apakah juga turut terlibat sebagai pelatih mungkin atau, eee, pemain sekaligus? Iya, jadi saya memang dari pelatih penggagas ya oke, pelatih ya saya juga. Dalam keadaan genting ataupun kita sudah selalu umpama sudah kebanyakan kebobolan, biasa saya turun langsung ke lapangan. Nah, kayak begitu modelnya. Jadi istilahnya pelatih turun gunung begitu, turun lapangan. Ya jadi, setelah itu apakah kemudian dari Mayola ini kemudian anak-anak ini atau generasi muda pada saat itu mulai terkumpul untuk bermain bola dan, mereka kemudian dilirik untuk event-event yang besar di kelurahan misalnya kegiatan 17 Agustus atau Oh iya, betul. Pada saat itu ada beberapa saya punya anak buah, khususnya dari Mayola dan Puma, bahkan mereka dilirik di pemain kecamatan dan kabupaten. oh sampai kabupaten ya? Iya, betul sekali. Oh jadi kalau di event kabupaten itu kan kalau tidak salah itu kan, Koremap ya sebutannya dan itu akan diadakan terus pada saat itu ya? Pada saat itu kalau tidak salah betul namanya Kormap. Jadi ada beberapa orang kalau saya tidak salah 5 itu saya punya anak buah yang mewakili di Kormap, Kecamatan Sampulawa di kabupaten, ya. Dan mereka itu, lama ya cukup cukup lama mungkin, benar sampai lintas generasi atau Artinya kalau saya pribadi yang penting saya punya, didikan sudah dipakai orang lain saya merasa puas begitu modelnya. sudah ada berapa event-event kegiatan atau pertandingan yang, eee, diikuti? Kalau ceplosannya mereka itu yang terbesar sudah Kormap, tapi kadang kita sering adakan kunjungan persahabatan di daerah-daerah, Patauga, bahkan sampai di Garing-Garing kita pernah ke sana. Jauhnya. Iya, gitu. Kalau kita lihat sekarang kan Bapak Kadel, banyak sekali lapangan-lapangan yang, diadakan atau dibuat untuk menampung memang, sepak bola sekarang salah satu hal yang, jadi kegiatan pemuda yang sangat, digeluti misalnya di Laguali, di, yang sekarang marak itu di Lapandewa. Nah, Bapak Kadel melihat sekarang bagaimana untuk yang generasi
sebut saja generasi Mayola sekarang yang anak-anak, apakah eh, Bapak Adel masih turut terlibat untuk mendidik generasi ini dalam event-event sepak bola, atau sudah mereka kemudian berdiri sendiri mengikuti event-event lain, atau memang sudah tidak ada sama sekali? Sebenarnya saya juga sudah lama tidak, mendidik, karena diadakan ada beberapa faktor bahkan saya tinggalkan, tapi syukurnya baru-baru ini para generasi muda, eee, mereka, eee, mengadakan kegiatan atas nama Mayola. Adapun kesebutan Mayola itu salah mungkin, nah, karena kita juga pada saat itu, mendadak kita Mayola itu kita gagas, ternyata mungkin salah, gitu. Kalau saya tidak salah, saya dengar informasi kemarin pidato Pak Lirman kalau tidak salah, Iya. bahwa itu bukan Mayola sebutannya, Maola, kayak begitu. Ya, tapi saya kira memang kalau soal nama tinggal itu barangkali soal pelafalan saja. Tetapi saya bisa melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Kadil tadi, memang ada jejak yang sangat membekas nama Mayola itu. Karena saya lihat memang sudah lintas generasi ya, walaupun sekarang mungkin agak berkurang, tetapi pada akhirnya nama itu kemudian dimunculkan lagi. Sejauh ini Bapak Kadil melihat eh, peningkatan bakat generasi muda dalam bidang sepak bola, terutama di generasi di Mambulu pada khususnya ini, bagaimana? Sebenarnya sih kalau masalah peningkatannya saya lihat ya menurun, karena memang tidak ada yang membimbing, kayak begitu modelnya. Nah, adapun ada juga cuma, berdasarkan keakraban mereka. Kita panggil yang ini, yang itu, tapi untuk mendirikan suatu kesebelasan atau suatu klub, terus ada punya eee, yang dituakan atau pelatih kayak begitu mungkin lebih bagus, kayak begitu. Sehingga kita juga ke daerah-daerah ya ada kita punya nama, begitu. Bapak Kadil kalau melihat lapangan di sekitaran lingkungan Mambulu ini bagaimana? Karena mungkin kalau kita dengar-dengar kabar-kabar dari generasi muda atau pembicaraan-pembicaraan, karena akses di lapangan Sadar kan jauh, yang mungkin generasi muda ini butuh akses lapangan kecil yang mereka bisa. Kalau dulu kita seperti yang disampaikan oleh Bapak Kadel tadi, bahwa dulu anak-anak itu sering bermain di Kaune Bente. Jika air laut surut, mereka bisa bermain di situ dan bahkan bisa sampai sore atau bahkan sampai malam karena ketertarikan dengan lapangan, dengan permainan sepak bola. Nah, sekarang akses untuk lapangan itu sudah sangat sedikit. Eh, Maksud saya, bagaimana Bapak Adel melihat ini, ataukah memang kita butuh semacam lapangan yang bisa diakses, atau yang karena biar bagaimanapun kalau ada lapangan kan, tanpa harus dipaksa pun generasi muda ini atau anak-anak ini akan bermain dan lain sebagainya, akan terlatih dan bakat mungkin sudah akan muncul. Kalau saya yang saya lihat, kalau masalah akses lapangan, kayaknya yang perlu adalah kemauan dulu. Masalah akses lapangan gampang dipikirkan, tapi kemauan anak-anak mau tidak, serius tidak, begitu. Karena kita di sini kan namanya juga kita di sini ya macam-macam lah. Nah, yang penting harus ada kemauan anak-anak. Kalau di zaman kita dulu memang bersatu betul. Nah, Iya, ya persatuan begitu, ya. persatuannya kuat. Nah, jadi ya kayak begitu persatuannya kita tadi luar biasa. Demi untuk mencapai, saya ulangi, mencapai kita punya perlengkapan, kita gotong royong, eee, mengangkat pasir, pikul kayu di gunung. Dari yang Bapak Adel sampaikan tadi, saya menangkap semangatnya untuk eh, cinta pada negeri ya, karena atas dasar kekecewaan tadi, keprihatinan tadi, generasi yang punya bakat kemudian tidak dilibatkan dalam event-event tertentu. Semangat itu yang coba diangkat pada saat itu ya. Kalau kita lihat sekarang Bapak Adel, saya lihatnya semangat dari generasi muda untuk berkumpul dan eh, melakukan kegiatan atau event-event begitu sudah sangat kurang. Apa kira-kira yang menurut Bapak Adel harus dibangkitkan kembali kita dari generasi muda Mambulu pada khususnya? Kalau masalah persatuan atau kebersamaan itu,
semestinya tergantung dari pemimpinnya. Yang nomor satu pemimpinnya dulu, bagaimana caranya mempersatukan adik-adik, bagaimana cara berkomunikasi sehingga mereka mau untuk berjuang sama-sama. Di situ kita bukan saja yang adik-adik yang kerja, kami penggagas, kami ketua ikut pikul.